dan talak 3 gitu kan. Itu sudah talak talak talak. Ini kan ya, nanti kita bahas insyaallah. Jangan aja. Ya. Kalau seorang itu kan belum belum mampu untuk memberikan nafkah dan juga, tapi dia itu ada keinginan untuk menikah. Nah itu apa termasuk hukumnya makruh? Dia sudah belum mampu, Dia itu belum mampu untuk memberikan nafkah, tapi sudah punya keinginan. Ya tadi masuk yang kedua tadi kan. Dia puasa. Puasa. ya Langsung. puasa kota sahur lah. Iya, pokoknya dia asal jangan terjatuh dalam zina. Tapi dia bisa memiliki atau dia bisa menguasai hawa nafsunya ya. Seperti itu. Punya keinginan, jelas punya keinginan. Itu ya. Ya mungkin itu ya. Tadi sudah sampai berapa kali? 2 ya. Ini ya termasuk ya, kita tuntaskan ya kepentingan. Man ustusyira fi khatibi aw maktubah wajib alaihi ayyudhkara ma fihima. Orang yang sudah diisyaratkan ya, baik itu yang mengkhitbah maupun yang dikhitbah, maka wajib untuk menyebutkan, menjelaskan ya keadaan dirinya, baik itu mahasin atau masawi, baik itu kelebihan kebaikan atau kekurangan. Wala yakunu dzalika minal ghibah, dan itu tidak termasuk ghibah karena memang ini termasuk ada maslahat ya. Termasuk nanti kalau misalkan dia punya riwayat penyakit apa, penyakit epilepsi atau itu harus diterangkan ya, kekurangan apa, kelebihannya apa. Bagaimana nasihat, ini termasuk adalah nasihat yang ini membuat yang dianjurkan dalam Islam. Ya kan tadi itu agar jangan sampai nanti kecewa. Kekurangannya itu disembunyikan di orang tuanya, hingga saling bantu tidak tahu kan. Ya nanti ya setelah nikah dia punya pilihan Pak. Dia punya pilihan untuk terus melanjutkan pernikahan atau membatalkan, boleh. Tapi kalau sudah terlanjur nikah, Iya sudah terlanjur nikah ya, bisa. Ketika dia nggak ridho, dia ternyata kok nganunya dia penyakitnya parah misalnya, atau dia impoten misalkan ya. Yang laki-laki impoten, yang perempuan ternyata katanya umurnya 20 ternyata 40 misalnya. Jadi sembunyikan, atau dia punya penyakit yang nggak senang laki-laki itu ya batalkan. Dulu ada cerita teman saya itu di Jawa Barat, ini dia sudah terbukti nikah, tapi selama perkenalan itu selalu disembunyikan namanya. Tahu setelah nikah itu selesainya si suami itu disuruh bopong si putri itu, nggak tahu si bopong itu dia harus istilahnya ya Sakit. lumpuh, nembok. Jadi terus itu cerita teman saya sebenarnya. Ini termasuk Itu gimana itu? iya termasuk dia menyembunyikan kekurangan, harusnya dijelaskan. Dan itu boleh bagi laki-laki tadi itu mau meneruskan atau tidak, itu hak dia, boleh. Kalau misalnya dia nggak seneng karena terlanjur dinikahkan, iya nikah itu bisa dibatalkan Pak, bisa ditunda, bisa dibatalkan. Kalau dia itu disuruh bopong. Kalau sudah punya anak terus gimana? Ya. Bopong. Sudah punya. Ini ada kasus
Jadi itu tapi seperti tadi sampaikan kan melalui Facebook. Nah, ketika yang perempuan ini Facebook itu kan kayak orang muda sama kata-katanya, sehingga ada yang tertarik, ada laki-laki yang tertarik. Ketemunya itu cuma beberapa kali. Nah, si wanita ini ada kekurangan, tapi bukan fisik ya, mungkin istilahnya kalau kita kurang saon, tapi ya normal, tapi agak kurang. Nah, begitu nikah, si keluarganya laki-laki ini tahu kok seperti ini. Padahal waktu khitbah itu, waktu nazar itu sudah ngomongan, kan istilahnya tahu. Tapi memang belum begitu mendalam sekali ya. Nah, setelah nikah dibawa ke tempatnya yang laki, nah ini ketahuan keluarga besar, sudah punya anak, kemudian tahu begitu, terus laki-lakinya ini meninggalkan di tanpa diproses gitu ya, tanpa proses cerai, tapi langsung meninggalkan. Nah, itu apakah seperti itu diperbolehkan seorang laki-laki ini? Karena kayak orang kapusan dari seperti itu, sebenarnya kan sebelumnya sudah. Allah alam ya. Jadi setahu saya dia punya hak untuk menahan atau membatalkan, tapi caranya yang baik. Karena ada walinya. Dulu kan hubungannya sama wali, harusnya kan baik-baik sama walinya. Mohon maaf Pak, ini karena keadaannya tidak seperti yang dulu disampaikan ya, saya merasa berat, maka saya kembalikan. Ya sudah. Ya setahu saya alasan itu boleh ya? boleh Pak, sebenarnya boleh. Dan itu termasuk aib yang bisa merusak keharmonisan rumah tangga. Ini ya, itu boleh. Kemudian yang terakhir, khitbah itu adalah sekedar waktu bizawaj, sekedar perjanjian untuk menikahi, ya, menampakkan keinginan. Tadi khitbah itu harus sekedar itu ya. Khitbah itu harus sekedar menampakkan keinginan untuk menikahi, hanya perjanjian untuk menikahi. Soal lamaran itu ya. Warisan zawajan, ini bukan statusnya hukum nikah. Banyak sebagian orang Jawa itu kebablasan dan memang tak boleh. Kalau sudah dikhitbah sudah runtang-runtung kesana kemari ini kan. Runtang-runtung tahu nggak tuh? Apa? Jalan-jalan. Iya, bunyi-bunyi. Iya. Maka tetap dia antara khatib dan makhtubah, antara yang khitbah dan yang khitbah itu ajnabiyah, masih statusnya apa? Ajnabi, orang lain. Ya, jadi dia masih orang lain. Bukan dia kemudian satunya sudah nikah boleh pegang-pegangan. Nah, ini kan termasuk kesalahan dalam itu ya. Jadi sudah gandengan, sudah dipoto, sudah parah. Itu masih ajnabi, ya, masih wanita asing atau orang asing. Ya, demikian. Nanti insyaallah pada kesempatan yang datang masuk pada hukum nazar ilal makhtubah. Hukum nazar, melihat. Ya, ada orang itu sebenarnya nazar tapi enggak khitbah-khitbah. Enggak dinikah-nikah, cuma nazar saja. Kemudian aja ya. Ya? Kemudian aja. Iya. Urutannya tuh khitbah dulu baru nazar. Iya pas. Urut ini kan? Nazar dulu apa khitbah dulu? Apa Ya di sini anu ya. Ya nazar dulu harusnya ya. Karena dia harus melihat apa yang menarik ya. Ya, baru di
Cuma ini kan karena berkaitan dengan hukum saja, ini enggak maksudnya enggak urutan. Jadi karena dia mau mengkhidbah kan karena dia ada yang menarik dirinya. Dia dulu baru dunia. Iya. Kalau kita itu apakah harus bawa orang tua? Apakah harus bawa bayi? Walinya Saya. ya setahu saya tidak harus, tapi nanti kan tetap harus ketemu sama orang tua dengan mertua. Ya kan, tapi kalau untuk proses apa itu mengkhidbah saya kira tidak harus ya. Tapi nanti ya tapi harus ketemu karena ini kalau nggak ketemu bisa madorot nih. Ini orang tua mana gitu ya. Jadi harus ketemu walaupun sekali itu tapi kan ketemu sehingga saling kenal ya, saling kenal. Jaraknya hibah itu berapa lama ya? Maksudnya? Iya dianjurkan secepatnya agar tidak terlanjur apa tidak Fitnah. iya kita masuk pada perzinahan secepatnya. Sebagian itu orang sini tuh ada yang sampai 3 tahun udah dikhidbah masih 3 tahun. Nah, 2 tahun. keburu nanti sudah ya candol yang lain. Nah. Alasannya karena ditinggal kerja luar negeri. Ya nanti kalau sana ketemu orang lain bisa jadi sudah berubah pikiran. Ya kita masuk pada adab-adab bekal-bekal dai. Ini pembahasan tentang dai ya, tentang fikih. Namanya fikih dakwah, namanya fikih dakwah. Ini penting ya, ini menjadi ujung tombak kunci kesuksesan ya. Di samping semua adalah karena hidayah dari Allah, tapi kunci kesuksesan itu ada pada memahami tentang fikih dalam berdakwah. Orang itu yang dilihat ketika seseorang mau berdakwah, itu yang dilihat pertama itu bukan ilmunya, tapi akhlaknya. Ya, akhlak dulu. Sehingga akhlak ini itu nanti akan menjadi penentu apakah bisa nembus ilmunya ke masyarakat atau tidak. Tingkah sholat. Iya, tingkah ya sholat boni ya. Karena kalau mereka sudah tidak senang dengan akhlaknya, walaupun ilmunya tinggi nggak bisa masuk. Ini penting ya teman-teman. Jadi ketika kita sudah terjun ke dakwahnya, ke medan dakwah ya, bagi teman-teman pemula ya, ini perlu diperhatikan tentang masalah dakwah. Dan keutamaan dalam berdakwah ini sangat banyak sekali ya. Keutamaan orang yang berdakwah di jalan Allah SWT. Di sini ada cerita, dahulu ada seorang pendeta dari misionaris, kemudian Allah berikan petunjuk ya, pada orang tersebut. Kemudian dia mulai mendakwahkan Islam. Dia mulai mendakwahkan anak bangsanya sehingga masuk Islam di tangannya 4.000 orang. 4.000 orang. Kemarin yang meninggal siapa? Kau siapa? Itu banyak yang masuk Islam dengan ya, Stephen itu ya. Dan kita harus iri ya dengan orang-orang yang gigih memasukkan orang yang bukan Islam ke dalam Islam. Ya. Ini dan insya Allah pahalanya besar ya, pahalanya besar sekali. Ya, menyelamatkan orang dari kekalnya dalam neraka itu pahalanya besar. Ya. Dan dia menjadi perantara, mandala apa itu la ayyatallahu rajulan ya bika khairul laka min humrina. Apabila Allah berikan petunjuk kepada seseorang melalui engkau, maka itu lebih baik daripada unta merah ya. Harta yang paling baik, harta yang paling bagus itu lebih baik ketika orang itu bisa memberikan petunjuk kepada
orang lain ke dalam Islam. Ya. Dan itu akan menjadi pahala jariah juga bagi orang yang mendakwai, ya, mendakwai. Ya, kalau kita bisa menunjukkan tentang ilmu sholat, ilmu Quran, itu saja pahalanya bisa terus menerus, ya, selagi dia tetap ikhlas. Apalagi dia yang tadinya ke Islam masuk Islam, ya, dengan perantara orang tersebut. Ini kan menjadi wasilah kebaikan, ya, wasilah kebaikan. Sehingga ini pahalanya sangat baik sekali. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man kana ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, ya, sebuah kebaikan, maka baginya seperti pahala pelakunya. Ini kan, jadi setiap dia melakukan perbuatan orang lain tadi, maka orang yang menunjukkan ini dapat kebaikan juga. Maka dakwah ini juga bermacam-macam, ya. Dia bisa dengan buku, ya, menyebarkan buku, atau dia, ya, banyak cara. Sekarang itu ada WA, ya, WA share, itu nasihat kebaikan, ya. Cuman jangan terus menerus, ya. Jadi namanya dakwah itu juga perlu diperhatikan tingkat kebosanan, ya. Jadi Rasulullah SAW itu, jangankan kita, ya, Nabi itu kalau dakwah itu enggak terus menerus, ya. Jadi ada jedanya juga, enggak tiap hari. Ya, kita sudah masuk sholat zuhur, ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.